Ong awi genamastu namo sidam rahayu. Tumapel ya, bukan Iya, Tumapel. Tumapel. Dan yang betul itu berarti bukan kerajaan Singasari. Bukan, tapi itu kerajaan ibu Tumapel. kota, Tumapel. Oke. Ibu kotanya Singhasari. Cobaan Masalah hidup hidup, ya. atau ujian hidup. Tapi setelah semenjak dari sini itu rasa semangat dan Semangat yang menyala-nyala. menyala-nyala, makanya dinamakan Nyolo. Nah, itu Singhasari, justru di era Singhasari itulah kejayaan dari wilayah ini sebagai ibu kota Jawa. Ini untuk menghitung pranata mangsa atau musim. Oh, ini sengaja dilubangi untuk menghitung Ya, musim. Musim. Dulu ini bagus. Oh, itu bukan terbentuk alami. Oh, bukan. Manusia. Itu tuh di tangga kan ada tangga Nah, kecil. ini, Nah, nah, kan balanya. Mahkotanya. Asli itu, Ki? Iya, sama ini. Sebelahnya ini, sebentar sebelah kirinya ini. Ya, ini. Itu ada apa Ini sih? apa Nah, ini? ini codok kerot atau cantrik pembantu. Oh, dayang. Ong awi genamastu namo sidam rahayu rahayu rahayu. Ong supamastu dirgayu astu. Ong dupa dipa mawulun-wulun kukusnya lawan suganda kusuma mri arum merbu awangi ringrat. Sabata gajendramina dipataya namaswaha. Om sabata gajendramina dipataya Barunastra Swaha. Amit pasang kaliman tabik sinabet ning ira dina-dina bena siku dendaning Bathara. Ibu bumi ibu pertiwi, bapa angkasa bapa kuwasa. Ing dalu sapunika paduka sekseni kawula so kadang kawula sungkem pangabekti mring panjenengan sami. Bilih wonten kelepatan kaluputan kawula so kadang kawula tindak tembung sakecap nyuwun sih agunging samudra pangaksama. Ong awi genamastu namo sidam rahayu rahayu rahayu. Pepunden kadatuan pepunden karakrean pepunden kabuyutan ring bumi wetan kawi kanjo luhan Singhasari Malang Raya. Tinampanan ugi dumateng sedaya para ing bumi wetan kawi Singhasari Malang Raya ugi ing samudra pangaksama. Kanthi sasanti durga mendak kala sirna yuwana sagung dumati. Astu astu astu. Minum nggak apa-apa. Ini sekali, guys. Wilujeng dalu dumateng sedaya para kadang kawula. Kawula saha kadang kawula sedaya ing dalu sapunika saya dan saudara saya Mas Yohan juga teman-teman di malam ini kita bersama-sama ke Patirtan Sumbernyolo yang ada di Desa Ngenep, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, berbatasan dengan Kecamatan Singhasari. Yang diperkirakan sejak zaman dahulu Sumbernyolo ini adalah Patirtan peninggalan Kerajaan Singhasari. Di sini kenapa dinamakan Sumbernyolo? Nyolo itu artinya menyala atau murup bahasa Jawanya. Murup itu berkobar. Jadi afirmasi dari air yang di sini atau suasana yang di sini untuk memberi dorongan semangat dan sikap sifat berjuang untuk menuju suatu perubahan dari keburukan menjadi kebaikan, dari kemiskinan menuju kekayaan, juga dari rasa susah menuju kebahagiaan. Semoga apa yang kita lakukan dan dengan doa ini selalu dibimbing oleh para leluhur, dan apa yang menjadi tujuan kita selalu diberi anugerah oleh Gusti Kang Murbeng Jagat. Rahayu, rahayu, rahayu. Ayo, kita ke petilasan.
Seger. Pesan. Seger guys. Enak banget airnya. Diminum kan? Gimana aromanya? Enak. Enak. Tajam. Yuk kita ke tempat doanya, Sanggar Pamujan. Kalau yang di sini anu nggih, jangan di apa nyalakan nggih. Oke, jadi ini kita ada di Sumber Nyolo. Sumber Nyolo. Nyolo itu nyala, murup. Murup nyala. Kenapa disebut menyala? Sebenarnya itu mungkin pada waktu itu atau yang menemukan sumber ini dapat energi ya, dapat energi ataupun petunjuk, yaitu rasa semangat itu. Oh. Setelah dari afirmasi berdoa di tempat ini dulu masih hutan mas. Iya. Percaya. Ini aja pohonnya gede-gede banget. Iya, ini baru aja dibangun. Ya, dulu memang ada seorang spiritual yang kesini dan tahu di tempat ini ada sumber-sumber mata air seperti ini, dipakailah untuk meditasi. Dari situ, dari beliau yang meditasi di sini ini, setelah dari meditasi, padahal orangnya itu mungkin sudah putus asa ya. Nah, mungkin ada cobaan Masalah hidup ya. atau ujian hidup. Tapi setelah semenjak dari sini, itu rasa semangat dan Semangat yang menyala-nyala. menyala-nyala, makanya dinamakan Nyolo. Tapi pada hakikatnya sumber ini dulu dari tutur warga setempat namanya Sendang Balai Kambang. Sendang Balai Kambang. Atau juga disebut Sendang Watu Kambang. Jadi itu terserah, karena kita juga tidak bisa menyalahkan, karena itu kan dari warga sekitar itu sendiri yang memberi nama itu, entah dari literasi mana atau dari petunjuk mana. Karena dalam sebuah literasi itu kan ada skala dan niskala. Skala ya berarti dari data, niskala itu dari penemuan atau dawuh ataupun entah bisian atau wangsit seperti itu. Betul. Oke. Tapi kalau boleh tahu untuk generasi atau era kita dari mulai pertama kali mulai diketemukan lagi, maksud saya aktif ada aktivitas katakan spiritual gitu di tempat ini sejak kapan? Kalau di sini sebenarnya sudah sejak 2010 ya, 2010. Berarti kisah yang tadi Kiraksawa ceritakan itu kisaran 2010. Iya, 2010. Sehingga dinamakan Sumber Nyolo. Sumber Nyolo tadi. Nah, 2010 itu masih 1-2 orang yang kesini karena ini belum dibangun dan masih belum ada penerangan lampu. Jadi mungkin orang nggak berani ya kesini. Nah, terus 2014 ketika di Malang ini sudah kebangkitan dari budayanya, bahkan anak muda maupun orang tua itu sudah menyatu mengangkat budayanya Malang itu sendiri, seperti udeng, pakai udeng dimanapun sudah tidak malu-malu, membakar dupa dimanapun sudah nggak merasa canggung. Disitulah maka semakin hari semakin berkembang sumber ini di Oke. Yang tadi ada bagian guys dimana kita nggak ambil rekaman, jadi kita melakukan semacam penghormatan terhadap leluhur. Tentunya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita juga melakukan meditasi. Nah, kalau boleh dijelaskan Ki, tempat kita tadi berdoa dan meditasi itu ada sejarahnya atau kisah tertentu yang mungkin kita bisa ceritakan? Kenapa kita tadi di salah satu tempat yang saya larang atau peringatan ya, jangan ada penerangan. Ya. Karena pada waktu itu beliau-beliau leluhur kita ataupun warga setempat atau sesepuh yang ada di tempat ini itu mencari keheningan dan ketenangan di situ tanpa menyalakan lampu. Karena apa? Bertujuan apa? Untuk agar tak terganggu oleh pencahayaan. Nomor 2 agar ketenangan. Nomor 3 agar dapat terkoneksi. Dengan kegelapan kan kita bisa mencari suatu penerangan di dalam kegelapan. Betul sekali, setuju.
Oke. Ini sedikit seringan guys. Jadi tadi saya juga terima kasih Ki, sebelumnya saya dikasih ini tadi. Oh iya. Jadi saya dikasih lebih tepatnya apa kain ya Ki ya? Udeng. Kain udeng. Yang tadi sudah ada motif yang itu juga khas dari Malang. Dan ini bentuk ini juga bentuk khas Malang, namanya ikat kemplengan. Kemplengan Malang. Nah, saya terima kasih ya Ki ya. Sama-sama. Iya, dan juga sekali lagi terima kasih juga udah ngajak kita jalan-jalan hari ini ke Sumber Nyolo. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lainnya bisa bawa kita ke punden atau sumber-sumber lainnya. Atau candi-candi juga, sehingga saya juga ya, dan mungkin melalui kami teman-teman semua generasi muda bisa tahu apa saja peninggalan leluhur kita yang begitu luar biasa gitu. Apalagi di Malang Raya ini, Malang itu kan luas ya. Iya. Dari zaman ke zaman, mulai sejak abad 7 Masehi atau abad 6 Saka, adanya kerajaan tertua di Jawa Timur yaitu Kanjuruhan. Dari masa ke masa sudah mengalami perubahan raja beberapa kali. Mulai satu dari Kanjuruhan, setelah itu Medang dipindah ke Jawa Timur, Kanjuruhan berubah menjadi nama Kanuruhan atau yang disebut juga daerah istimewa. Setelah Kanuruhan muncullah Janggala. Malang juga tetap menjadi namanya Kanuruhan, yaitu daerah istimewa. Setelah itu Singhasari. Justru di era Singhasari itulah kejayaan dari wilayah ini sebagai ibu kota Jawa. Oke. Nama kerajaannya adalah Tumapel, ibu kotanya adalah Singhasari. Tumapel ya, bukan Iya, Tumapel. Tumapel. Dan yang betul itu berarti bukan kerajaan Singhasari. Bukan, tapi itu kerajaan ibu Tumapel. Tumapel. Oke. Ibu kotanya Singhasari. Nah, referensi baru lagi nih guys buat yang belum tahu. Makanya di dalam kitab Kakawin Negara Kertagama itu disebutkan Nagara Itumapel atau kota di Tumapel. Terus disambungkan di dalam prasasti ataupun rontal namanya Singhasari Nagara, yang artinya ibu kota Singhasari. Jadi kalau kekuasaan Tumapel sendiri itu untuk penyebutan kita saat ini itu mencakup wilayah mana sampai mana Ki? Ketika itu Tumapel sudah disatukan ya, menyatukan Jawa. Ya kekuasaan Tumapel itu sampai Kediri, Tulungagung, terus bahkan ya sampai perbatasan Jawa Tengah, bahkan sampai ujung Jawa Timur. Kalau di sisi timur itu sampai sampai Bali. Kalau di sisi utara ya sampai Laut Utara, Pantura. Kalau di sisi selatan ya sampai Laut Selatan. Karena pada waktu itu ya Waduhi Pamandala adalah Tumapel itu ibu kota Jawa, yang menguasai daratan Jawa. Ini mumpung saya ingat juga Ki, artinya ini boleh jelaskan untuk kita yang awam katakan begitu. Kenapa sumber air selalu menjadi semacam wujud tempat penghormatan bagi leluhur-leluhur kita di Jawa bahkan hingga saat ini? Jadi di elemen alam itu kan ada namanya Panca Maha Adibuta. Panca Maha Adibuta. Buta itu bukan buto yang disebut raksasa, tidak. Tapi buta itu adalah elemen. Nah, Panca itu 5, Maha itu yang agung. Lah, dari 5 elemen ini menyatu di dalam diri kita. Seperti angin di dalam nafas. Terus air di darah, bahkan keringat. Ya. Bumi yaitu kulit dan daging. Terus api adalah jiwa, semangat atau rasa nafsu. Manusia itu juga bukan nafsu. Yang tidak boleh itu berlebihan, dikuasai oleh nafsu atau hawa nafsu. Nah, yang terakhir adalah eter. Eter itu sebenarnya pancer. Dari setiap diri manusia mempunyai rongga kosong seperti paru-paru, seperti tenggorokan, pori-pori, itulah pancer manusia. Nah, makanya 85% yang ada di dalam tubuh manusia adalah air. Ya. Nah, makanya kita atau leluhur kita kepada air itu sangat menghormati sebagai sumber kehidupan, juga sebagai lambang ilmu pengetahuan.
seperti itu. Ya karena di air sendiri kita diajarkan banyak filosofi kebijaksanaan ya, dan juga pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Dari kandungan-kandungan air tersebut. Gitu ya. Dan mungkin wujud rasa syukur juga ya, Ki ya. Rasa karena syukur. di mana ditemukan ada sumber air, di situ pasti ada kehidupan. Nah, benar. Dan di air sendiri itu kan macam-macam, entah itu buruk dan baik juga menghidupi. Contoh, setiap di sisi kanan sendangnya memang berjernih Ya. dan di di situ ada kehidupan seperti ikan, seperti yang lainnya ya, plankton. Tapi di sisi air yang percikan air itu juga ada air kotor. Di situ juga menghidupi seperti jentik, nyamuk, lintah. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi Ki yang mau ditambahkan untuk kita? Jadi untuk belajar budaya ataupun menggali keleluhuran agar kita selalu terhubung dengan leluhur kita, ya jangan putuskan atau tetap belajar dan belajar, karena dengan belajar kita akan menjadi tahu, dengan menjadi tahu kita akan memahami. Setelah paham kita bisa menjalankan. Itulah petua para leluhur. Tidak hanya teori tapi dengan praktek. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Tirso, sama-sama. udah bawa kita jalan-jalan dan banyak sekali memberi kita referensi. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyimak. Saya sangat membuka untuk masukan, kritik dalam kolom komentar untuk kami, supaya channel kami semakin berkembang untuk membagikan informasi-informasi terutama tentang peninggalan-peninggalan sejarah leluhur bangsa kita. Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.